Halo mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar? Kali ini kita akan bahas hal penting yang jadi fondasi dalam dunia pengembangan sistem, yaitu System Development Life Cycle atau SDLC. Bayangkan kalian sedang bantu bikin aplikasi buat pelaku UMKM di Gorontalo, seperti jualan kopi Pinogu atau oleh-oleh khas daerah. Nah, kalian nggak bisa langsung bikin aplikasinya begitu saja. Harus ada proses terstruktur, dan inilah peran SDLC. SDLC adalah proses sistematis untuk merancang, membangun, menguji, dan merawat sistem informasi. SDLC membantu agar sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bisa diandalkan. 1. Perencanaan atau planning. Di tahap ini kita tentukan apa tujuan sistem, siapa yang akan menggunakan, apa saja kebutuhannya, dan sumber daya yang tersedia. 2. Analisis atau analisis. Kita gali lebih dalam masalah yang ada dan kebutuhan pengguna. Misalnya, apakah pelaku UMKM kesulitan menerima pesanan online? Kalau iya, fitur apa yang bisa bantu? 3. Desain atau design. Mulai merancang struktur sistem dan antarmuka pengguna, seperti bikin sketsa tampilan dan alur kerja aplikasi. 4. Implementasi atau implementation. Setelah desain siap, masuk ke tahap pembangunan sistem. Disinilah proses coding dia. 5. Uji coba atau testing. Sistem diuji untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan. Kalau ada error, diperbaiki dulu sebelum digunakan. 6. Pemeliharaan atau maintenance. Setelah digunakan, sistem tetap harus dipantau, diperbaiki, dan diperbarui jika ada kebutuhan baru. Jadi, SDLC adalah panduan agar pengembangan sistem berjalan efektif, efisien, dan bisa menjawab kebutuhan nyata, baik di kampus, di komunitas, atau dunia kerja nantinya. Kali ini kita fokuskan pada tahapan awal SDLC, yaitu tahap perencanaan. Tahap pertama, tahap perencanaan. Bayangkan, kalian ingin bikin aplikasi untuk membantu petani milenial di Bone Bolango memasarkan hasil panennya secara online. Kalian nggak bisa langsung lompat ke coding kan? Kalian harus mulai dari perencanaan. Jadi, kenapa tahap ini begitu krusial? Ya, karena perencanaan akan menjadi fondasi dari seluruh proses pengembangan. Kalau kita salah langkah dari awal, sistem yang dibangun nantinya bisa saja gagal untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Dan itu tentu saja bisa sangat merugikan. Nah, ada beberapa alasan kenapa tahap perencanaan ini sangat penting. Pertama, permasalahan bisa diidentifikasi secara rinci. Misalnya, petani di desa mungkin mengalami kesulitan untuk menjangkau pasar di luar wilayah mereka. Masalah seperti ini harus dikaji sejak awal, supaya solusi yang kita bangun benar-benar tepat sasaran. Kedua, pembangunan sistem harus diarahkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sistem informasi itu bukan cuma dibuat supaya ada, tapi harus bisa memberi nilai tambah dan membantu pengguna untuk bersaing. Contohnya, dengan membuat produk lokal lebih dikenal lewat platform digital. Ketiga, perubahan aliran informasi dalam organisasi bisa sangat besar. Ketika sistem baru diterapkan, cara kerja juga pasti ikut berubah. Misalnya, petani yang sebelumnya bergantung pada tengkulak, kini bisa langsung mengakses pembeli lewat aplikasi. Ini tentu mengubah pola distribusi informasi dan transaksi secara signifikan. Terakhir, implementasi teknologi membawa dampak yang cukup besar pada tenaga kerja. Orang-orang dalam organisasi harus siap untuk beradaptasi dengan sistem baru. Mungkin mereka perlu pelatihan atau bahkan ada perubahan peran supaya teknologi bisa dimanfaatkan secara optimal. Keempat hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang matang itu sangat penting sebelum membangun sistem informasi, agar hasilnya bisa benar-benar berdampak nyata dan berkelanjutan. Jadi, tahap perencanaan bukan sekadar formalitas, tapi justru titik awal yang menentukan apakah sistem informasi yang dibangun akan berhasil atau tidak. Sekarang, kita lanjutkan dengan membahas keuntungan dari perencanaan sistem informasi atau SI berbasis komputer. Ini penting banget, apalagi untuk kalian yang nanti bakal bekerja di bidang teknologi, baik sebagai developer, analis, atau mungkin jadi CTO startup lokal di Gorontalo. Kalau perencanaan sistem informasi dilakukan dengan bantuan komputer, ada banyak manfaat yang bisa dirasakan. Antara lain, 1.
meningkatkan komunikasi antara manajer, pengguna, dan pengembang. Perencanaan yang baik memudahkan semua pihak yang terlibat, dari manajer, pengguna akhir, sampai tim teknis, untuk saling memahami kebutuhan dan harapan. Ini mengurangi miskomunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan. 2. Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Dengan sistem yang direncanakan secara digital, semua sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun biaya, bisa digunakan secara optimal dan efisien tanpa pemborosan. 3. Mendukung komunikasi pertanggungjawaban antar individu dan departemen. Perencanaan komputerisasi memungkinkan pelacakan aktivitas tiap orang atau bagian secara jelas. Ini penting untuk memastikan tanggung jawab setiap pihak bisa dipertanggungjawabkan. 4. Mendukung proses evaluasi. Data yang terdokumentasi secara sistematis memudahkan manajer atau pimpinan untuk melakukan evaluasi kinerja sistem, sehingga bisa diperbaiki atau ditingkatkan sesuai kebutuhan. 5. Memungkinkan manajer merancang pembangunan sistem jangka panjang. Dengan perencanaan yang tertata dan berbasis data, manajer bisa menyusun roadmap pengembangan sistem yang berkelanjutan, bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tapi juga menghadapi tantangan di masa depan. Kelima poin ini jadi alasan kuat kenapa perencanaan sistem informasi berbasis komputer sangat penting, apalagi dalam dunia yang makin digital seperti sekarang. Hari ini kita telah membahas pengantar penting dalam dunia pengembangan sistem, yaitu System Development Lifecycle atau SDLC. SDLC adalah proses sistematis yang digunakan untuk merancang, membangun, menguji, dan merawat sistem informasi. Proses ini memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Tahapan SDLC. Ada 6 tahapan utama dalam SDLC, yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pemeliharaan. Dalam video ini, kita fokus pada tahap awal, yaitu tahap perencanaan. Pentingnya perencanaan. Tahap perencanaan sangat penting karena menjadi fondasi awal dari seluruh proses pengembangan. Di sini kita menentukan apa tujuan sistem, siapa penggunanya, kebutuhan apa yang harus dipenuhi, serta sumber daya dan waktu yang dibutuhkan. Tanpa perencanaan yang matang, sistem bisa saja gagal mencapai tujuannya. Manfaat perencanaan. Perencanaan juga membantu mengidentifikasi masalah secara rinci, mengarahkan sistem ke keunggulan kompetitif, mengantisipasi perubahan aliran informasi dalam organisasi, serta mempersiapkan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Keuntungan perencanaan berbasis komputer. Selain itu, perencanaan sistem informasi berbasis komputer membawa banyak keuntungan. Di antaranya adalah meningkatkan komunikasi antar tim, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, pelacakan pertanggungjawaban yang lebih jelas, kemudahan dalam evaluasi kinerja, dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang yang lebih terstruktur. 5 manfaat ini menjadi alasan kuat mengapa perencanaan sistem informasi tidak boleh diabaikan, apalagi di era digital seperti sekarang. Di video selanjutnya, kita akan membahas tahap analisis, di mana kita akan menggali lebih dalam kebutuhan pengguna dan permasalahan yang harus diselesaikan oleh sistem. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar.